misalnya partai politik, kemudian birokrasi atau legislatif, yudikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman ngopi sekalian, sampai jumpa lagi di channel Ngohwah Club, channel untuk kita ngaji, ngopi, dan merajut ukhuwah. Pada kesempatan mimbar siasi sebelumnya, kita membahas tentang 5 faktor politik. Yang pertama aktor, yang kedua arena, yang ketiga sumber daya, yang keempat kepentingan politik, dan yang kelima waktu. Nah, pada kesempatan ini mari kita bahas secara lebih dalam bagaimana faktor aktor ini sangat berperan dalam terjadinya proses relasi kuasa. Teman ngopi sekalian, dalam pendekatan ilmu politik dan teori, ada satu teori menarik untuk mengkaji atau menganalisa aktor politik, yaitu teori yang disebut dengan teori patron klien. Ini teori dimunculkan atau ditemukan atau diajukan oleh seorang ilmuwan politik yang bernama James C. Scott. Dia menulis sebuah atau melakukan sebuah penelitian yang konteksnya Asia Tenggara. Judul penelitiannya Patron Klien Politik dan Perubahan Politik di Asia Tenggara. Dalam konteks ini, teori patron klien ini bisa kita jadikan alat atau tools untuk menganalisa dengan memperhatikan 3 karakter utama. Jadi ciri dari teori patron klien ini ada 3 karakter. Yang pertama, dia sifatnya itu tidak seimbang. Jadi si patron dia itu cenderung memiliki kuasa yang lebih, sumber daya yang lebih, dia memiliki akses informasi, begitupun dia memiliki akses kekuasaan. Sementara klien, dia justru berada atau dalam pengertian mencari suaka terhadap si patron. Jadi makanya prinsip yang pertama dalam teori patron klien ini, dia ada relasi yang tidak seimbang atau tidak setara. Yang kedua, sifatnya itu personal atau perkenalan secara langsung. Jadi sifatnya individu gitu. Bukan berbasis pada institusi. Jadi relasinya antara si patron dan si klien ini bersifat non formal. Tidak seperti relasi yang terjadi pada struktur organisasi, misalnya ini adalah ketua, kemudian dia adalah anggota, tetapi ini lebih non formal, lebih informal. Dalam konteks penelitiannya Scott di Asia Tenggara misalnya, bagaimana tokoh-tokoh lokal atau orang kuat lokal dia mengelola relasi kuasanya dengan para pengikut atau kliennya dengan relasi-relasi seperti tadi, dan kemudian dia melakukan distribusi sumber daya untuk merawat para pengikutnya. Nanti kita bisa elaborasi lebih lanjut terkait hal itu. Kita lanjutkan kepada kriteria yang ketiga, yaitu mengenai kriteria yang pertama. Saya ulang, dia sifatnya itu relasinya tidak setara, kemudian relasi tidak setara. Yang kedua tadi ya, sifatnya personal, tidak berkaitan dengan institusi, tapi relasi yang dibangun adalah relasi personal. Dan yang ketiga, dia bersifat resiprokal atau timbal balik. Jadi relasi antara si patron dan klien ini dibangun atas hubungan saling menguntungkan, dalam pengertian si patron memberikan suaka politik
dengan memberikan katakanlah sumber daya, kemudian perlindungan hukum dan sebagainya, dan si klien dia memberikan loyalitas, dukungan politik dan hal-hal semisalnya. Itu tadi 3 ciri dari karakter teori patron klien yang itu ditemukan oleh Scott ketika dia mengkaji bagaimana relasi politik yang terjadi di Asia Tenggara. Nah, sebetulnya pendekatan Scott ini menggunakan pendekatan antropologi ya sebelumnya, karena Scott merasa tidak puas dengan teori-teori politik sebelumnya yang cenderung melakukan pendekatan dengan metode institusionalis dalam pengertian misalnya partai politik, kemudian birokrasi atau legislatif, yudikatif, dan dalam konteks masyarakat atau negara yang belum secara industrialisasi belum mapan, ternyata ada hal-hal yang tidak tercapture, tidak terjelaskan oleh teori tadi. Maka Scott menggunakan pendekatan antropologi dengan teori patron klien ini untuk mengkaji bagaimana relasi kuasa yang terjadi di masyarakat Asia Tenggara yang dalam konteks negara dia itu belum kuat, belum kokoh, tetapi relasi politik tetap terjalin. Itu teman-teman ngopi sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan, kita bahas lebih dalam lagi tentang teori patron klien ini pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.